Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita belajar lagi di pelajaran PPKN, masih di bab 1 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ayo anak-anak, sekarang Ibu tanya ya. Kapan dibentuknya BPUPKI? Lalu, siapa ketua BPUPKI? Selanjutnya, bagaimana proses dibentuknya BPUPKI? Ya, kalian jawab sendiri ya anak-anak. B. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini digarisbawahi ya, yaitu komitmen adalah sebuah bentuk ikrar atau janji. Nah, kemarin kita sudah belajar kan, dibentuknya BPUPKI sehingga mengadakan rapat dan menetapkan apa saja usulan dasar negara. Ayo, siapa saja yang mengusulkan? Ada 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. 3 orang ini adalah yang mengusulkan dasar-dasar negara sehingga akhirnya dibentuklah Pancasila setelah mengadakan rapat. Nah, yang seperti yang kita ketahui, BPUPKI itu akhirnya berubah bentuk menjadi PPKI. BPUPKI dibentukkan oleh Jepang yang dimaksudkan oleh Jepang agar Indonesia dapat terpantau oleh Jepang. Nah, orang-orang muda ini, para pendiri negara ini, perumus negara ini mengetahui, sehingga ketika Jepang lengah di tangan sekutu, akhirnya mereka membentuk PPKI, yang dari BPUPKI menjadi PPKI, dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga orang-orang inilah yang merencanakan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Contohnya bagaimana? Yaitu yang pertama, belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Di sini yang dimaksud adalah kita semua, ibu, terutama kalian para siswa-siswi, diwajibkan untuk belajar lebih tekun dan serius untuk menggapai cita-cita kalian sendiri, terutama untuk menjaga komitmen negara yang merdeka. Selanjutnya, kalian harus menanamkan cinta negara, menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme kalian di dalam hati kalian ya. Selanjutnya, gotong royong dan bersikap tidak acuh kepada sesama manusia. Generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Nah, kalian itu adalah agent of change. Kalian yang akan merubah Indonesia mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bangsa Indonesia berada di tangan kalian. Kalau kalian dari saat ini belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih dipandang oleh negara lain. Karena akan dipimpin oleh kalian ini. Sedangkan kalau dari sekarang kalian sudah malas-malasan, sudah tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, mungkin negara ini bisa akan runtuh atau bisa direbut oleh negara lain kekayaannya ataupun sumber daya manusianya. Jadi ingat anak ya, cintai tanah air kalian dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjaga negara kita sendiri.
C. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Seperti yang tadi Ibu kasih tahu ya, bahwa kalian harus menanamkan rasa cinta tanah air di dalam hati kalian sendiri. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Nah, di sini kalian paham kan? Kalian harus membuat dan kalian sendiri pun bangga terhadap bangsa Indonesia. Jadi ketika kalian ada di luar negeri pun kalian dengan bangganya menyebut I'm from Indonesia atau saya dari Indonesia, dan kalian tetap menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Di sini contoh kecilnya yaitu kalian saling mensupport UMKM Indonesia atau menggunakan produk-produk lokal Indonesia. Nah, itu sebuah bentuk kebanggaan kalian terhadap bangsa Indonesia. Patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti contohnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan yang sangat luar biasa. Contohnya Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta yang berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun dengan semangat dan perjuangannya, mereka tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara, tidak menguntungkan pribadi dulu. Jadi yang mereka lihat yaitu keputusan yang mendukung negara dulu. Baik anak-anakku, cukup sekian pelajaran kali ini. Nah, di sini ada tugas untuk kalian yaitu mencatat di buku catatan kalian pembahasan yang tadi kita bahas nih, hari ini kita bahas. Lalu foto catatan tersebut dengan jelas agar ibu bisa membacanya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas pada bagian atas catatan kalian dan kirim ke GC PPKM. Oke, ibu tunggu sampai jam 9 hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan untuk ibu terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.